Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yenifita Rosalina dengan NIM 2210116041. Saya akan menyampaikan materi mengenai 10 Principles of Economics and Thinking Like an Economist. Prinsip-prinsip dalam aktivitas ekonomi dan berpikir seperti seorang ekonom. Di dalam kehidupan ekonomi, setidaknya ada 10 prinsip yang biasanya dilakukan atau dipegang oleh mayoritas manusia di muka bumi. Prinsip ini pada dasarnya hasil dari observasi terhadap perilaku ekonomi manusia pada umumnya. Sehingga mungkin saja aktivitas ekonomi ini atau fenomena ekonomi tidak sesuai dengan 10 prinsip ini. Tapi biasanya sangat sedikit sekali yang tidak sesuai. Jadi mayoritas 10 prinsip ini yang dipakai dalam ekonomi. 10 prinsip ini berawal dari 3 pertanyaan besar. Yang pertama, bagaimana masyarakat membuat keputusan? Yang kedua, bagaimana manusia berinteraksi satu sama lain? Yang ketiga, bagaimana aktivitas ekonomi dapat berjalan? Di pertanyaan pertama, bagaimana masyarakat membuat keputusan? Ini terbagi lagi menjadi 4 poin. Yang pertama, adanya timbal balik, perdagangan, tukar-menukar, seperti gambar di sini, yaitu ada seorang laki-laki yang menjual jeruk dan ada seorang perempuan yang membelinya. Jadi laki-lakinya akan mendapatkan uang dari si pembeli dan si pembeli tersebut akan mendapatkan barang yang ingin dibeli, yaitu jeruknya. Lalu yang kedua, segala sesuatu di dunia ini pasti ada biayanya. Ya misalnya mau parkir mobil di sebuah mall itu pasti ada biayanya, harus bayar parkir yang dihitung per jamnya berapa ribu. Nah lalu yang ketiga, orang rasional pasti mikirnya untung. Pasti orang rasional tuh mikirnya untung, gak siapa sih yang mau rugi gitu. Lalu yang keempat, masyarakat selalu merespon insentif yang diberikan kepada mereka. Contohnya apa sih? Beberapa waktu lalu, waktu awal pandemi COVID-19, industri otomotif di Indonesia sangat terpukul. Pada saat itu penjualan menurun drastis. Dan yang dilakukan pemerintah yaitu memberikan insentif berupa pajak. Sebelum pandemi, kalau mau beli mobil harus bayar pajak pembelian barang mewah. Tapi setelah ada insentif, akan surplus konsumennya. Misal harganya tadinya karena dikenakan pajak jadi 400 juta, tapi setelah ada insentif dari pemerintah, maka harganya menjadi turun misal 380 juta. Misal seperti itu. Lalu yang pertanyaan kedua, bagaimana manusia berinteraksi satu sama lain? Nah, di sini juga terbagi lagi menjadi 3 poin. Yang pertama, mereka berinteraksi dengan bertukar. Satu sama lain saling melakukan pertukaran, mereka akan mendapatkan keuntungan. Contohnya, petani pasti membutuhkan cangkul untuk membajak sawahnya seperti itu, untuk mengeruk tanahnya. Nah, bisa saja petani buat cangkul untuk keperluannya bertani, tapi pasti itu akan membutuhkan waktu yang lama. Jadi petani trade off dengan produksi cangkul. Yang pasti itu lebih membutuhkan waktu yang sedikit dan pasti juga mereka saling menguntungkan. Si produksi cangkulnya mendapatkan uang dari si petani dan petaninya mendapatkan cangkul dan mendapatkan barang yang dibutuhkan untuk keperluannya bekerja. Poin yang kedua, biasanya mekanisme pasar merupakan mekanisme yang baik dalam mengatur ekonomi. Artinya, mekanisme pasar bebas lebih baik dibiarkan dibandingkan dengan adanya intervensi dari pemerintah. Dengan adanya mekanisme pasar bebas, aktivitas ekonomi akan berjalan secara natural. Lalu di poin yang ketiga, meskipun mekanisme pasar dibiarkan, mekanismenya pasar bebas, tapi terkadang market juga butuh intervensi pemerintah agar bisa meningkatkan outcomes. Contohnya pada saat pembatasan skala secara besar-besaran pada saat COVID, mobilitas manusia dan mobilitas barang itu dibatasi. Itu akan menurunkan outcomes dari marketnya.
maka pemerintah akan turun tangan. Apa yang dilakukan pemerintah? Yaitu pemerintah memberikan intervensi berupa beberapa kebijakan ekonomi seperti relaksasi kredit. Itu sangat membantu bagi masyarakat yang memiliki tanggungan. Lalu ada juga bantuan sosial. Dengan adanya bantuan sosial, maka bisa berupa uang, itu akan menambah uang masyarakat dan mereka akan meningkatkan daya belinya untuk kebutuhan hidupnya. Lalu di pertanyaan ketiga, bagaimana aktivitas ekonomi berjalan? Nah, di sini ada 2 poin. Yang poin pertama, semakin baik kemampuan negara memproduksi barang dan jasa, maka dia akan meningkatkan taraf hidupnya. Maksudnya negara tersebut akan meningkatkan taraf hidupnya. Tidak heran jika negara maju yang memiliki ability luar biasa untuk memproduksi barang dan jasanya. Dan sebaliknya, negara berkembang dan negara miskin tidak memiliki ability yang baik dalam memproduksi barang dan jasa. Di poin yang kedua dari pertanyaan ketiga ini, dampak ketika pemerintah terlalu banyak mencetak uang akan terjadinya inflasi. Harga-harga bahan pokok naik karena terlalu banyak mencetak uang. Seharusnya secara moneter, pemerintah harus mengontrol peredaran uang agar tidak terjadi inflasi yang tidak terkendali. Ini sangat membahayakan. Thinking like an economist, berpikir seperti seorang ekonom. Seorang ekonom bisa dikatakan sebagai seorang scientist, bisa juga bertindak sebagai seorang public advisor atau penasehat kebijakan. Ketika seorang ekonom bertindak sebagai seorang scientist, maka dia harus bisa berpikir bagaimana menjelaskan fenomena ekonomi dengan metode-metode saintifik. Nah, mode yang pertama harus mampu memahami metode-metode saintifik. Metode saintifik yang akan digunakan untuk membaca, menjelaskan fenomena ekonomi, kemudian dianalisisnya. Lalu yang kedua, mampu menyajikan asumsi. Nah, yang ketiga, mampu membuat model ekonomi. Menjelaskan fenomena yang sedang terjadi dengan model itu dapat memprediksi aktivitas ekonomi yang akan datang. Lalu yang kedua, sebagai penasehat kebijakan. Seorang ekonom bertindak sebagai seorang penasehat kebijakan, yaitu memberikan nasihat-nasihat kepada pembuat kebijakan yang sifatnya bisa positif dan negatif. Positif itu apa sih? Yaitu hanya menjelaskan apa yang terjadi dan mengapa terjadi. Kalau normatif, bagaimana seharusnya ketika ada permasalahan ekonomi seperti ini bisa diidentifikasi dengan metode saintifik tadi. Asumsinya dan modelnya dibuat, lalu dengan model itu dapat memberikan nasihat kepada pembuat kebijakan bagaimana peraturan itu dibuat. Nah, sering sekali saran dari ekonom diabaikan oleh pemangku kebijakan. Bisa terjadi karena pemangku kebijakan punya ahli ekonom yang lain. Ekonom yang satu dengan ekonom yang satunya lagi bisa saja berbeda pendapat, itu sangat wajar karena beda juga pendekatan yang digunakan. Beda metode saintifiknya, dan ini juga akan ada perbedaan asumsi, perbedaan model. Jadi hal ini sangat wajar jika antara ekonom yang satu dengan ekonom yang satu lagi itu berbeda. Model ekonomi the circular flow. Nah, ini contoh gambar circular flow diagram dua sektor. Di sini ada dua pelaku. Pelaku yang pertama, rumah tangga produksi atau yang biasa disebut dengan produsen. Lalu pelaku yang kedua yaitu rumah tangga konsumsi atau biasa disebut dengan konsumen. Antara rumah tangga produsen dan rumah tangga konsumen ini dihubungkan oleh dua pasar. Yang pertama adalah pasar input yang berisi tentang faktor produksi, yang kedua adalah pasar output yang berisi barang atau jasa. Pada pasar input dimulai dengan titik faktor produksi. Siapa yang memiliki faktor produksi? Yang memiliki faktor produksi yaitu konsumen. Berarti konsumen menyerahkan faktor produksi itu
dijual di pasar input dan diserahkan kepada produsen. Jadi, konsumen pemilik faktor produksi. Faktor produksi tersebut dijual kepada produsen. Setelah produsen mengolah faktor produksi, sumber daya alam, sumber daya manusia, atau modal, maka produsen menyerahkan balas jasa berupa uang, diserahkan kepada konsumen. Jadi konsumen setelah menyerahkan faktor produksi itu kepada produsen, maka produsen membayar balas jasa dari faktor produksi itu dibayar kepada konsumen. Lalu pada pasar output yang pertama, terdapat aliran barang atau jasa yang menghasilkan barang atau jasa yaitu produsen, sehingga panahnya dari barang keluar dari rumah tangga produsen dijual di pasar output. Barang itu diserahkan kepada konsumen atau sama dengan konsumen membeli barang atau jasa tersebut. Setelah konsumen membeli barang atau jasa tersebut, maka konsumen membeli atas barang yang sudah digunakan diberikan kepada produsen. Lalu ada model ekonomi The Production Possibilities Frontier, merupakan model ekonomi yang menunjukkan kombinasi output yang bisa diproduksi oleh suatu kegiatan ekonomi. Misalnya, suatu aktivitas ekonomi bisa memilih dua output. Yang pertama sepatu, lalu yang kedua pakaian. Garis kuning merupakan garis Production Possibilities Frontier, yaitu garis di mana memungkinkan melakukan kombinasi dua produk, yaitu yang pertama sepatu, yang kedua pakaian. Contohnya, titik A menunjukkan ketika memproduksi 700 pakaian, maka konsekuensinya hanya 3.200 sepatu yang bisa diproduksi. Di titik B dijelaskan ketika meningkatnya produksi pakaian sebanyak 100 maka menjadi 800 unit, maka otomatis akan menurunkan produksi sepatu menjadi 3.000 sepatu. Namun sebaliknya ketika produksi pakaian diturunkan menjadi 400, ini hanya bisa memproduksi 2.000 sepatu. Ketika memproduksi di titik D, terjadi inefisiensi. Maka yang paling efisien adalah di titik A dan di titik B, yang paling efisien bagi perusahaan. Ada dua titik yang ketika aktivitas ekonomi justru ada di dua titik ini, yaitu titik C dan D, maka terjadi inefisiensi.